teman-teman, kami dari kelompok 7. Sini kami akan menjelaskan apa itu korupsi, dampak-dampak dari korupsi, serta bagaimana pencegahan korupsi. Kenalkan, nama saya Jeffrey Nelsono dengan NIM 1907010192. Perkenalkan, nama saya Fentriani Amelia Angelik Malotopan dengan NIM 1907010221. Perkenalkan, nama saya Roni Immanuel Agung Kope dengan NIM 1907010213. Perkenalkan, nama lengkap saya Siciliana Jaslebi dengan NIM 1907010033. Perkenalkan, nama saya Kristina Ledo dengan NIM 1907010199. Dampak korupsi yang pertama, perekonomian negara, yaitu menurunnya produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, menurunnya pendapatan negara yaitu pajak dan non-pajak, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, meningkatnya hutang negara. Yang kedua, kehidupan sosial dan kemiskinan, semakin mahalnya barang dan tarif layanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, langkanya solidaritas sosial dan demoralisasi. Yang ketiga, lingkungan dan kekayaan sumber daya alam, yaitu tidak meratanya pengelolaan SDA, dominasi kalangan elit, menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, kehidupan politik, demokrasi dan birokrasi, yaitu muncul pemimpin yang korup, menguatnya plutokrasi, hilangnya kedaulatan rakyat, hilangnya kepercayaan terhadap demokrasi, birokrasi menjadi tidak efisien, dan matinya etika sosial dan politik ditambah runtuhnya otoritas pemerintahan. Yang kelima, penegakan hukum, yaitu ada kemungkinan terjadi pelemahan institusi penegakan hukum, rusaknya moral dan integritas penegak hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yaitu main hakim sendiri, terhambatnya peran negara, alokasi, pemetaan aset, stabilitas ekonomi atau politik. Dan yang keenam, etos kerja individu atau masyarakat. Income equality, individu tertentu mendapat keuntungan atau penyimpangan, ramai-ramai melakukan korupsi atau negative value added, dan penyelenggara negara menjadi malas kerja. Cara memberantas korupsi yang pertama, berikan hukuman berat bagi para koruptor. Memberikan hukuman berat bagi para pelaku koruptor dapat menimbulkan efek jerah. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi semua kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Yang kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa integritas yang tinggi agar dapat dicontohi oleh semua warga masyarakat. Yang ketiga, manfaatkan teknologi pada sistem. Dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini, semua aktivitas yang terjadi di dalam suatu birokrasi atau dalam suatu pemerintahan dapat dipantau dengan sangat baik sehingga tidak ada terjadinya tindakan kasus korupsi. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak dini. Pendidikan moral menjadi fondasi yang sangat kuat sejak dini bagi setiap orang agar tidak melakukan tindakan korupsi. Orang yang bermoral akan berlaku adil dan berintegritas tinggi, sehingga dia tidak melakukan tindak korupsi yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yaitu menanamkan nilai religius secara intensif. Nah, setiap agama tidak pernah mengajarkan untuk melakukan korupsi.
Jadi, jika di dalam diri seseorang sudah tertanam nilai religi yang secara intensif, maka akan mencegah seseorang itu untuk melakukan tindakan korupsi dari dalam diri sendiri. Langkah keenam yaitu supremasi hukum yang kuat. Kekuatan hukum sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan. Jika hukum tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diberlakukan, maka kepercayaan publik akan hukum itu sendiri akan pudar. Nah, supremasi hukum dibangun agar koruptor-koruptor tidak dapat melakukan aksinya. Untuk supremasi hukum yang kuat dapat dibangun dengan memperlakukan setiap aturan dengan secara adil ataupun tidak pilih kasih. Langkah pencegahan terakhir yang dapat dilakukan yaitu dengan menutup celah internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa koruptor sekarang biasanya melakukan pencucian uang dan menyembunyikan uang tersebut ke negara lain. Hal yang dapat dilakukan untuk pencegahannya yaitu menutup celah internasional, di mana para koruptor ini akan sangat mudah untuk dilacak. Pembahasan yang berikut ialah nilai-nilai anti korupsi, di mana terdapat 9 nilai anti korupsi, dan yang pertama ialah kejujuran. Kejujuran adalah sikap yang ditunjukkan lewat perkataan dan perbuatan yang sebenarnya, termasuk tidak melakukan perbuatan curang baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Dan kejujuran merupakan fondasi awal yang dapat dilakukan sehari-hari untuk dapat mencegah tindakan korupsi. Kejujuran yang ditanamkan dalam diri sendiri seterusnya akan menjadi pribadi yang jujur dan akan membangun keluarga, lingkungan, bangsa, serta dunia yang jujur. Nilai yang kedua ialah kepedulian, di mana kepedulian ialah kemampuan kita untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Terdapat 2 aspek kepedulian, yaitu yang pertama, ketika kita menghargai seseorang dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kita juga ingin diperlakukan oleh orang lain. Dan peduli yang kedua ialah waspada terhadap fenomena sosial atau global. Dan salah satu hal yang harus diwaspadai ialah kasus korupsi atau tindakan korupsi. Nilai yang ketiga ialah kemandirian, di mana kemandirian itu ialah bisa berdiri sendiri dan percaya kepada kemampuan diri sendiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Orang yang mandiri ialah orang yang percaya kepada kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, serta berusaha mengatasi masalah sampai batas kemampuannya. Kemandirian berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa dan sampai kepada masa tua. Apabila kemandirian sudah tertanam dalam diri seorang remaja, maka kemungkinan besar ia pun akan menghindari perbuatan-perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan mencelakakan nasib bangsa. Yang keempat adalah kedisiplinan. Kedisiplinan sendiri ialah ketaatan atau kepatuhan kepada suatu aturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia yang memerlukan hidup yang disiplin. Nah, manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang efisien. Kemudian, kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan juga fokus pada suatu pekerjaan. Langkah yang kelima adalah tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, di mana seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan tugas dengan lebih baik dan dengan waktu yang ditentukan. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya, sekecil apapun itu, dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh dan
lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, kemudian mengerjakan tugas dengan baik dan menjaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Yang keenam, kerja keras. Yang pertama, kesungguhan seseorang dalam melaksanakan sesuatu yang ditekuni. Yang kedua, mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya serta menggerakkan daya dan kekuatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka dibutuhkan yang pertama, semangat. Yang kedua, kesabaran. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, berpotensi ke depan. Dan yang kelima, berprasangka baik. Yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mengenali potensi diri dan mengembangkannya dan meraih apa yang diinginkan tanpa melalui suap. Yang kedua, bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal putus asa. Yang ketiga, membuat situasi kerja senyaman mungkin agar hasil yang didapatkan bisa maksimal. Selanjutnya, berkeyakinan teguh bahwa tugas yang diembannya dapat terselesaikan dengan baik dan berusaha sebaik mungkin tanpa mengorbankan orang lain dan juga kesehatan serta waktu bersama keluarga. Yang ketujuh, kesederhanaan adalah kebiasaan untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya dan tidak berlebihan atau tidak mengandung unsur kemewahan. Hidup yang sederhana adalah seni mengatur kepemilikan suatu barang dan jasa berdasarkan kegunaannya yang bisa dikonsumsi dan dimanfaatkan. Cara hidup yang sederhana adalah yang pertama, menemukan hal penting. Yang kedua, melepaskan hal yang tidak penting. Yang ketiga, jangan terlalu fokus kepada persepsi dan keinginan orang lain. Yang keempat, berfokus pada kualitas bukan kuantitas. Dan yang terakhir, melihat dunia secara sederhana. Yang keenam, kerja keras. Yang pertama, kesungguhan seseorang dalam melaksanakan sesuatu yang ditekuni. Yang kedua, mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya serta menggerakkan daya dan kekuatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka dibutuhkan yang pertama, semangat. Yang kedua, kesabaran. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, berpotensi ke depan. Dan yang kelima, berprasangka baik. Yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mengenali potensi diri dan mengembangkannya dan meraih apa yang diinginkan tanpa melalui suap. Yang kedua, bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal putus asa. Yang ketiga, membuat situasi kerja senyaman mungkin agar hasil yang didapatkan bisa maksimal. Selanjutnya, berkeyakinan teguh bahwa tugas yang diembannya dapat terselesaikan dengan baik dan berusaha sebaik mungkin tanpa mengorbankan orang lain dan juga kesehatan serta waktu bersama keluarga. Yang ke-8, keberanian. Keberanian yaitu memiliki karakter yang kuat, kemantapan hati, tidak takut untuk menyatakan yang benar, menolak ajakan yang tidak baik, dan semangat juang yang tinggi. Manfaat bagi pribadi adalah percaya diri, optimis, berpeluang meraih kesuksesan dengan cara terhormat dan bernilai ibadah. Sedangkan manfaat sosial yaitu menjadi teladan, disegani, dihormati, menjadi sumber inspirasi dan membuat orang lain merasa nyaman. Nilai anti korupsi yang terakhir yaitu keadilan. Keadilan berarti sama berat, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga di dalam Pancasila, sila kedua dan sila kelima, di mana bangsa Indonesia harus bersikap adil terhadap sesama. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami.